Sukoco Hayat. Ya. Ngomong-ngomong ini tanggal 26 ya Mas mau pameran di Jogja. Insya Allah kesana silaturahmi dulur-dulur Ayu Jakarta. Bisa disampaikan nih kira-kira mau menampilkan berapa karya dan kasih bocoran dong ini buat teman-teman yang mau nyengkuyung mungkin begitu. Yeah. Pameran ini kalau pertanyaannya jumlah karya nanti lihat situasi sikon, karena untuk nyeting ruang itu karena Mas Toto Bukhori yang akan merancang. Yang terpenting kami menyiapkan lukisan, nanti yang dipajang berapa nanti saya mengikut saja. Tapi minimal ada yang besar ukuran 2x3 meter, ada yang separuhnya, mungkin yang kecil untuk mengharmoni ruang saja. Kayak seperti itu, jumlahnya bisa 20, bisa 27, bisa 36, bisa 70, bisa 52, bisa 45. Ya, untuk temanya. Tema ini sebenarnya datang dari Mas Hajar Pamadi, karena beliau sebetulnya yang memantik gagasan untuk pameran di Jogja. Among Yunagri, sepertinya gatuk dengan apa yang saya torehkan di kanvas, bahwa apalagi sih yang bisa saya sumbangkan untuk negeri ini. Kesanalah kemudian ingin memberi untuk negeri sebisa apa yang aku mampu, seperti pesan leluhur, meski hanya segores warna, sebaik puisi, senyum yang mengambang, jika dengan keikhlasan, jika dengan rasa senang, konon katanya di sana akan tumbuh dan selalu berkembang. Kita seperti itu, Mas. Terus ini pameran yang keberapa? Ke-10, Mas. Ya, ke-10. Ya, yang lainnya ada di Semarang, di Solo, di beberapa tempat. Kalau yang ini memang, ya tadi saya matur, Mas Hajar Pamadi ini pemantik untuk pameran di Jogja. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya ingin silaturahmi, ngangsu kawruh lah piai-piai Jogja. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan syukur, bisa memberi meskipun hanya dalam bentuk pameran. Terus nanti yang buka rencananya? Bismillah Mas, sowan ke Jakarta, Pak Teten Mas Duki itu teman dari saudara saya, hingga kemudian saya datang ke sana. Insya Allah hingga hari ini kok masih beliau, mudah-mudahan sampai hari pembukaan Pak Teten. Ya, kira-kira harapan Mas Hartono apa? Harapan saya memperbanyak saudara, Mas. Jadi kalau saya silaturahmi ke Jogja itu ya sedulurku Jogja ben akeh. Syukur bagi aku iso sinau karo piai-piai Jogja sing aku memang durung ngerti. Sak benere, sak nyatane ya sinau kan ndak boleh berhenti. Jadi tidak mentarget apa-apa kecuali sedulure bertambah. Ngemeng-ngemeng soal sinau. Dulu dari akademisi, dari mana? Dulu dari IKIP yang sekarang menjadi UNES, Mas. Jadi salah satu di antara guru saya itu Profesor Dwi Marianto, Pak Setiawan Sabana, ya termasuk Pak Cecep Rohendi. Angkatan tahun berapa nih? 2002, Mas. 2002. Jadi zaman semanten lah. Seru. Ya, sore Pak Hajar. Selamat sore Mas Koco dan teman-teman semuanya. Kebetulan saya diminta oleh Mas Hartono, seorang pelukis dari Semarang yang ingin mengembangkan karirnya di Yogyakarta. Mas Hartono meminta teman-teman untuk membantu saya sebagai kuratornya untuk mengatur segala sesuatunya bersama dengan Mas Bukhori, Mas Toto Bukhori. Kemudian untuk
pementasan dan acaranya semuanya ditangani oleh Mas Mahmud dari Asdrafi, dan banyak sekali campur tangan atau dukungan dari Asdrafi. Asdrafi mendukung hampir 90% ini nanti pelaksananya adalah dari Asdrafi oleh Mas Mahmud, Mas Lufi, dan terutama saya senang sekali dibantu oleh Mas Koco karena sangat rajin sekali untuk mencari berita-berita yang terpenting. Kebetulan saya ditanya sama Mas Hartono ketika mau pameran, saya diminta untuk memberikan tajuk pameran ini. Saya beri tajuk Hamung Yun Nagri. Amung atau Hamung itu adalah hanya, Yun adalah pengabdian, Nagri jadi negeri. Jadi adalah hanya mengabdi kepada negara atau negeri ini. Makanya pamerannya ini bertajuk untuk menghadapi Indonesia harus selalu menuju kepada kejayaan Indonesia, mengabdi untuk Indonesia. Kenapa demikian? Saya berikan judul itu karena tahun 23, karena ini tanggal 26 Desember, tahun 2023 itu adalah tahun politik. Orang mesti akan berperang baik batin maupun fisiknya untuk memenangkan dalam konteks pemilu atau politik. Nah, Hartono sebagai seorang pelukis mengingatkan kepada kita semuanya harus kembali kepada negeri, bahwa politik itu hanya kendaraan untuk menjayakan negeri ini. Jangan sampai justru dengan politik negara kita akan hancur. Ingat, karena pesan dari para sesepuh kita, pendahulu kita, bahwa negeri inilah yang akan menghidupi kita. Maka ada beberapa kata-kata yang saya munculkan. Sama karyo. Sama karyo itu adalah kita berkarya bersama untuk menjunjung tinggi hakikat dan harkat martabat bangsa melalui karya seni rupa. Nah, pelukis Hartono ini mencoba mengangkat dengan tema-tema yang khas. Kalau kita lihat secara karyanya dalam bentuk fisik karya, ini adalah karya-karya yang kontemporer, yang bersifat unstructured, jadi tidak tersusun. Jadi kita yang menyusun sendiri. Misalnya di sebelah atas, kiri atas ada gambarnya Gatot Koco, di bawah ada gambarnya Gus Dur. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada gambarnya Semar yang membawa bunga. Ini adalah suatu konstelasi yang luar biasa antara tradisi dengan susunan yang kontemporer. Tetapi idenya adalah untuk bangsa. Oleh karena itu, karakteristik dari seni rupa kontemporer adalah seni itu adalah milik rakyat. Maka ini digunakan untuk pesan kepada rakyat. Termasuk di dalamnya adalah para politikus yang akan bersaing untuk pemilu di tahun 2024. Nah, karya-karya ini memang saya anggap luar biasa karena gaya kontemporer tetapi isinya adalah tradisi. Dia mengambil ada kebaya, ada wanita berkebaya, ada pesinden, tapi sisi lain dia ada karya-karya teknologi modern, ada robot dan sebagainya. Ini adalah penggambaran bahwa semuanya itu untuk kemajuan negeri. Hamung Yun Nagri. Terima kasih. Itu saya mendengar di pewayangan bahwa bunga Wijaya Kusumawi nenggon cinta pewayangan itu golek ono untuk sarana A, sarana B, sarana apa, dan itu yang sepengetahuan saya. Wijaya Kusuma dari kata Wijaya Jaya, Kusuma hidup. Nah, jadi kalau akan hidup itu lalu diberi tetesan airnya dari Wijaya Kusuma. Lah Semari ini mas, Semari gini, ini mes Semarang, gini, terus kene ini seret, ada Bung Karno, sing tak gawe relief, terus dhuwur itu Garuda Pancasila kuwi, terus ning pojokan ini bulldozer mas, bulldozer wis itu gambaran saya bahwa Indonesia sekarang tuh sedang akan dibulldozer. Sore Pak Mahmud. Selamat sore Mas Koco. Ya, ini ngomong-ngomong ini Mas Hartono mau pameran nih nggih. Ya. Ya di Jogja tuh. Nah, kira-kira itu Mas Mahmud itu diposisikan sebagai nom. Oh ya. Saya anggap aja ikut mengonsep pameran ini. Kayak EO gitu ya.
lebih ke bagaimana menghadirkan pameran ini biar terlihat bagus atau enak dilihat, enak diikuti. Dan wacana yang ada dalam pameran ini tentu akan kita tonjolkan karena dunia sekarang adalah dunia tahun politik di mana seniman atau di saat ini pelukis Mas Hartono yang akan pameran tunggal itu mengangkat topik tentang apa itu Among Yung Nagri. Among Yung Nagri itu istilahnya bisa diistilahkan bagaimana kita merawat atau menjaga keadaan negeri yang kalau di dalam bahasa lebih lengkapnya bagaimana negeri ini bisa damai, bisa bagus, tidak terjadi benturan dan lain-lain. Nah, pameran yang bertopik Among Hayu Negeri ini sebenarnya memberi pesan bahwa bagaimana sikap nasionalisme kita tetap kita tumbuhkan, kebersamaan tetap kita tingkatkan, kita waspada terhadap upaya-upaya pemecahan dan pembelahan terhadap massa. Dan saya lihat di dalam karya Mas Hartono ini yang syarat dengan pesan-pesan sosial, pesan-pesan tentang narasi sejarah dan lain-lain sangat tepat untuk kita tampilkan atau kita pamerkan saat ini, dan secara khusus di Jogja yang kita kenal sebagai kota budaya. Gitu Mas Koco. Untuk seremoni ini nanti kira-kira gimana? Meriah atau gimana? Kalau utamanya kan pameran, insya Allah pameran ini akan kita kemas sebaik mungkin karena di samping Mas Hartono pameran tunggal juga teman-teman seniman Jogja ikut nyengkuung, ikut membantu. Kalau tata ruang displaynya ada Pak Toto Bukhori yang kita kenal sebagai tokoh perupa sanggar bambu. Saya kira dia cukup berpengalaman menata display lukisan. Kemudian openingnya, karena ini pameran ini akan dibuka oleh seorang menteri yang insya Allah akan hadir, Pak Teten Mas Duki atau Dr. Teten Mas Duki. Nanti akan diramaikan dengan happening art. Happening art ini akan dibawakan oleh teman-teman Asdrafi, Mbak Rina dan kawan-kawan, akan mengekspresikan tentang masalah sosial dalam negeri ini yang akan menitik beratkan pada bagaimana kita mengangkat nasionalisme dan cinta tanah air, bahwa saat ini yang dibutuhkan, wacana yang kita gulirkan adalah merawat negeri atau Among Hayu Negeri. Itu dalam tema happening art-nya akan didukung oleh para wanita berkebaya Indonesia. Kemudian juga diselingi dengan musik-musik yang santai yang akan dibawakan teman-teman Asdrafi, yaitu ada reggae, ada pop, ada rock. Pokoknya happy-happy aja lah untuk mengisi suasana agar pameran tetap hidup dan tidak monoton. Saya kira itu Mas Hartono. Ya, Mas Hartono.